يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يديرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله. Suaminya kepada istrinya, maka bagaimana keadaannya yang semacam ini? Dia baru boleh mengkausar apabila perjalanannya sudah sampai 83 km. Sebelumnya tidak boleh. Kenapa? Karena nggak tahu dia perjalanannya mau panjang atau tidak, mau jauh atau mau jauh atau tidak. Maka yang semacam ini tidak diperbolehkan mengkausar kecuali setelah mencapai perjalanan yang jauh. ومنها أنه يشترط فراق سور خاص ببلد سفر وإن احتوى على خراب ومزار. Termasuk syarat di dalam permasalahan musafir di sini adalah permasalahan qasar, yaitu dia harus melewati daripada batas kota. Melewati batas kota, barulah seseorang itu diperbolehkan untuk mengqasar. Jadi seseorang, misalnya kita ini kan ada batas kota lah, Surakarta. Kita mau pergi kemana? Kita mau pergi ke Jakarta. Ketika kita mau pergi ke Jakarta sudah melewati batas kota, walaupun baru misalnya sampai Kartosuro, maka boleh sudah untuk mengqasar. Karena sudah ada batas kotanya, kita sudah melewati. Ini baru keluar sebentar. Walaupun keluar sebentar karena tujuannya adalah perjalanan jauh, maka diperbolehkan sudah dari sejak dia keluar dari kotanya, dari batas kotanya, maka diperbolehkan untuk mengqasar. Contohnya misalnya dia mau naik pesawat ke Boyolali, ya. Boyolali bandara, kan begitu ya. Ketika di bandara dia mengqasar sholatnya, boleh tidak? Silahkan. Karena memang tujuannya adalah perjalanan jauh, sudah diperbolehkan ketika dia melewati batas kotanya dan itu sudah dilakukannya. Tetapi kalau belum melewatinya, maka tidak boleh. Itu misalnya dia mau pergi kemana? Mau pergi ke Jakarta naik kereta api. Kemudian sampai di stasiun dia sholat qasar. Stasiun belum keluar batas kota, kan begitu. Sehingga tidak diperbolehkan dalam hal ini. Atau dia mengqasarnya di rumahnya. Saya tak qasar di rumah, jamak di rumah. Kenapa? Karena akan melakukan perjalanan jauh. Padahal syaratnya harus musafir. Sedangkan dia belum melakukan perjalanan tersebut, sehingga dalam hal ini tidak boleh mengqasar, tidak boleh menjamak. Lalu bagaimana? Ya sholat seperti biasa dulu, sholat zuhurnya misalnya. Dia kerjakan sholat zuhur di rumahnya. Lalu setelah itu dia melakukan perjalanan. Ketika di perjalanan dia mengerjakan sholat asar. Sholat asarnya boleh diqasar karena sudah dalam perjalanan. Silakan dalam hal ini dilakukan semacam itu karena itu adalah yang tepat dalam syariat kita. Ya. Kemudian wa fa'ilam yakun laha surun fa bi firaqi bunyanihi wa in takhallalahu kharabun aw naharun. Ya. Kalau tidak punya batas kota daerah tersebut, maka apa? Dengan dia melewati bangunan-bangunan. Dengan melewati bangunan-bangunan. Kan batas kotanya itu menjadi apa? Menjadi bangunan. Kalau bangunannya sudah dilewati berarti kan sudah apa istilahnya? Sudah sawah-sawah, sudah lapangan-lapangan. Itu berarti sudah keluar daripada kotanya. Nah, itu menurut ketentuan syariat semacam itu bila tidak ada batas kota. Wala tusyaratu mujawazati basatin wa in huwitat wa tasalat bil baladi wal qaryatani in tasalata urfan ka qaryatin wa in ikhtalafa isman. Nah, di sini disebutkan, diingatkan apa? Dua desa kalau nyambung secara uruf, ya, secara uruf nyambung, maka dianggap sebagai satu desa. Dianggap satu desa. Contohnya misalnya apa? Contohnya adalah Semanggi Pasar Kliwon. Semanggi Pasar Kliwon. Semanggi Pasar Kliwon saya nggak bisa kemudian saya orang Semanggi ketika datang ke tempat Pasar Kliwon kemudian melakukan
sholat jamak takdim dan lain sebagainya dianggap musafir. Itu kenapa? Sudah keluar batas kota. Batas kotanya Manas Mandi. Ini kan masih satu nama, ya, masih satu daerah, istilahnya kan begitu ya. Desa-desa atau kemudian kecamatan-kecamatan, ya. Tetapi kemudian masih nyambung, sehingga kemudian dianggap sebagai satu desa semacam ini. Walaupun namanya beda disebutkan di situ. Kalau infasalata walau yasiran kafa mujawazat qaryatil musafir. Kalau memang terpisah silahkan dalam hal ini, nggak apa-apa walaupun terpisahnya sebentar, dengan adanya lapangan-lapangan, dengan adanya sawah-sawah, maka itu sudah termasuk terpisah dalam hal ini antara satu desa dengan desa yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Waqala radhiyallahu anhu baidaratu an yanbil. Syarat yang berikutnya apabila seseorang akan melakukan qasar, yaitu apa? Yang perlu dilakukan adalah niat qasar. Niat qasar itu kapan? Niat qasar itu indal ihram, ketika takbiratul ihram. Kalau ternyata misalnya kita sholat Allahu Akbar, sholat zuhur, tidak ada niatan sama sekali ketika takbiratul ihram, berarti kita harus sempurna sholatnya. Harus sempurna sholatnya. Misalnya niatnya ihram qasar itu bagaimana? Bisa saja dia mengatakan usolli fardhu dhuhri rak'ataini, boleh. Atau mengatakan usolli fardhu dhuhri qasran. Dinyatakan kapan? Saat takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, hadirkan niat dalam hati apa yang tadi kita sebutkan, usolli fardhu dhuhr qasran atau rak'ataini. Kalau ternyata kita akhirnya tidak niat, lupa, tidak menghadirkan niat waktu takbiratul ihram, berarti salatnya harus 4 rakaat semacam itu. Kasairin niat wa ayazdima biha, dan seseorang ketika niat itu hendaknya sungguh-sungguh. Di dalam sholatnya pun juga sungguh-sungguh, bahwa apa? Bi alla yatarajjada fihi ba'dal ihram. Hendaknya dia tidak merasa ragu atau bingung mau qasar atau tidak di dalam sholatnya. Tadinya sudah niat, takbiratul ihramnya sudah hadirkan niat tersebut. Ternyata di dalam sholatnya dia ragu-ragu, dia bingung mau qasar atau tidak. Maka kalau orang yang semacam ini akhirnya harus 4 rakaat sholatnya. Karena apa? Karena tidak ilzam, ya, tidak sungguh-sungguh di dalam niatnya. Kalau ahrama thumma taraddada bi annahu qasara aw syakka hal nawa al-qasra aw la, atau apa keadaannya? Ternyata di dalam sholatnya dia ragu, tadi waktu takbiratul ihram sudah niat qasar atau belum. Kalau keadaannya semacam ini bagaimana? Berarti dia harus sholatnya 4 rakaat. Ya. Au aqama imamuhu as-sulitalihi wa syaka hal huwa mutimmun aw sahin atamma wa in bana annahu sahin. Begitu pula kalau ternyata imamnya itu bangun untuk rakaat ketiga. Dia kan tadinya sholat bersama dengan imam. Ternyata imamnya bangun untuk rakaat yang ketiga. Ketika imamnya bangun untuk rakaat yang ketiga, dia makmum bingung. Imamnya ini lupa atau memang mau menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, gitu. Makmum merasa bingung dengan keadaan semacam ini. Imamnya itu lupa, dia itu sebetulnya niatnya qasar, akhirnya bangun kebiasaan 4 rakaat, kan akhirnya mungkin saja dia lupa. Kemudian atau memang imamnya itu ternyata maunya sholatnya 4 rakaat. Bagaimana keadaan semacam ini? Maka dia harus menyempurnakan sholatnya 4 rakaat, walaupun ternyata akhirnya imamnya lupa, duduk dia langsung. Setelah 3 rakaat dia bangun rakaat ketiga, akhirnya imamnya duduk kembali menuju rakaat yang kedua untuk menyempurnakan sholat 2 rakaat saja. Maka makmum dalam hal ini memisahkan diri bersama imam ataupun dia ikut bersama imam, tetapi sholatnya harus 4 rakaat karena memang keadaan semacam tadi yang kita sebutkan. Kemudian syarat yang berikutnya pula bagi orang yang mau sholat qasar adalah apa? Seseorang tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna.
Kalau kita niatnya mau qashar, maka hendaknya imamnya adalah orang yang juga qashar 4 rakaat. Tidak boleh imamnya itu adalah tidak boleh imamnya harus 4 rakaat salatnya sempurna. Apabila imam yang 4 rakaat sempurna, maka dia harus menyempurnakan sholatnya juga 4 rakaat. Walaupun dia mengikuti imamnya cuma pada sebagian sholatnya. Imamnya sudah selesai 4 rakaat tasyahud akhir. Kita sebagai makmum ingin sholatnya qashar, nggak bisa. Kalau sudah semacam itu ikut dengan imam, walaupun cuma waktu takbiratul ihram saja, setelah itu imamnya salah, maka tetap saja kita akhirnya sholatnya harus 4 rakaat karena imamnya sempurna sholatnya. Bahkan disebutkan di sini, walaupun imamnya itu sholat sempurna bukan 4 rakaat, tetapi apa? Sholat sempurna 2 rakaat. Apa sholatnya? Subuh. Imamnya sholat subuh 2 rakaat. Subuh kan cuma 2 rakaat. Kita sebagai makmum mau qashar sholat zuhur. Bagaimana ini bisa sebetulnya? Ya kalau memang imamnya gobok kan begitu ya. Imamnya sholat gobok subuh waktu zuhur, kita menjadi makmum. Ya, kita menjadi makmum. Maka dalam hal ini harus sempurna kita sholatnya 4 rakaat karena mengikuti imam yang sholatnya sempurna walaupun 2 rakaat. Jumat juga semacam itu. Kita mau sholatnya asar misalnya. Tadi kita sudah jamak takdim zuhur. Kemudian imamnya sholat Jumat. Kita mau asarnya dengan imam. Ya, maka bagaimana? Sholatnya kita harus 4 rakaat karena Jumat walaupun 2 rakaat sempurna bagi imam. Maghrib juga semacam itu. Imamnya maghrib sholatnya 3 rakaat. Kita mau sholatnya isya misalnya dengan imam. Cukup saya cuma 2 rakaat, tidak bisa karena kita mengikuti orang yang sholatnya sempurna walaupun 3 rakaat. Au nafilah, atau ternyata imamnya mengerjakan sholat nafilah, sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat saja yang dikerjakan oleh imam. Ya memang sholat sunnah 2 rakaat, tapi sempurna bagi imam, maka kita sebagai makmum tetap harus mengerjakan sempurna 4 rakaat. Li'annaha tamatun fi nafsiha, karena memang itu adalah sholat-sholat yang sempurna dalam diri sholat tersebut. Secara umum memang itu adalah sholat yang sempurna. Kemudian disebutkan syarat berikutnya ayyadu masafarhu fi jami' sholatihi, bahwa ketika dia mengerjakan sholat tersebut tetap dalam keadaan musafir sampai selesainya sholat. Sampai selesainya sholat tetap dia dalam keadaan musafir. Maka fa'in aqama au nawal iqamah athna'aha mutlaqan au arba'ata ayyamin sahahin atamma. Apabila kemudian di tengah-tengah sholatnya dia merubah keadaan dirinya menjadi seorang yang mukim, maka sholatnya harus sempurna 4 rakaat. Contohnya bagaimana? Misalnya dia naik kapal, kapalnya itu ternyata sudah berlabuh di tengah-tengah sholatnya. Ketika dia sholat takbiratul ihram masih musafir, tapi ternyata kapalnya sudah berlabuh, sudah sampai di tempat, misalnya sudah sampai Semarang, kan begitu ya. Maka bagaimana? Ini berarti sudah sampai kota ini. Berarti kita harus sholatnya sempurna 4 rakaat. Atau ternyata di tengah-tengah sholatnya dia itu merubah niatnya. Tadinya mau cuma 2 hari saja. Oh ternyata orderan banyak, tambah seminggu. Maka bagaimana? Ya sudah, di tengah sholat lagi cari order. Kemudian au arba'ata ayyamin sahihin, atau ternyata memang dia akhirnya 4 hari penuh selain hari masuk dan hari keluar. Maka orang yang keadaan semacam ini sholatnya tetap akhirnya harus sempurna 4 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Dibolehkan untuk mengqashar. Jadi orang itu kan apa istilahnya, mau melakukan sesuatu harus mengetahui ilmunya. Maka orang tidak boleh hanya sekedar ikut kepada orang lain.
Untuk mengetahui ilmu ini sebenarnya kan gampang saja lah. Ketika seseorang berjalan bersama dengan orang lain, dia kasih tahu bahwa kita ini sekarang sudah musafir, lalu kemudian kita ini sudah sampai 83 km lebih, dalam syariat itu diperbolehkan. Jadi pengajaran ilmunya itu sebentar saja sudah cukup ya. Dalam hal ini kan tidak perlu lama-lama kita duduk dalam satu majelis untuk mengetahui tentang masalah bahwa dirinya ini diperbolehkan untuk mengqashar. Maka harus belajar walaupun sebentar saja dalam hal ini. Walau biqauli fasikin i'taqada sirkuhu, walaupun yang mengatakan itu adalah orang fasik ya, orang fasik itu orang yang tampak dosa besarnya kan begitu ya, bukan kita mencari-cari dosa besar orang lain kan begitu ya, tetapi orang itu fasik terlihat dosa besarnya di hadapan orang banyak bahwa dia itu melakukan suatu dosa besar, tapi ketika dia mengucapkan itu kan mengucapkan pembelajaran tentang masalah qashar, dia yakin orang itu benar dengan ucapannya bahwa dia telah mengajarkan ilmu tentang diperbolehkannya mengqashar, dia meyakini kebenarannya, sudah cukup dalam hal ini. Fala qashra li jahilin bihi li annahu mutala'ib. Disebutkan oleh beliau, maka tidak diperbolehkan mengqashar salat bagi orang yang tidak tahu hukumnya. Dia tak tahu hukumnya bahwa orang itu salat 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat, nggak tahu sama sekali ilmunya tentang masalah ini, nggak ada dalam dirinya, nggak pernah terlintas, maka orang itu lalu mengerjakan 4 rakaat jadi 2 rakaat, ini berarti kan main-main. Lalu dia nggak tahu hukumnya, boleh mengqashar 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tapi ternyata dia melakukan itu berarti dia mempermainkan agama dalam hal ini. Wa mithluhu bidzalika al-jam'i al-ati wa yantahi bidzalika dan termasuk dalam permasalahan ini adalah permasalahan tentang jamak ya. Jadi kan kita baru bab qashar ya, baru bab qashar, dan insyaallah nanti akan dibicarakan tentang masalah jamak. Syarat ini tadi, yaitu syarat bahwa seseorang itu mau melakukan qashar harus mengetahui ilmunya, juga masalah jamak, yaitu orang harus mengetahui hukumnya juga. Dalam masalah ini tidak boleh seseorang menjamak salat tapi tidak tahu hukumnya, berarti juga termasuk mutala'ib, dalam hal ini mempermainkan agama. Wa yantahi safaruhu bi'audihi ila watanihi wa in kana marran bihi. Seseorang itu dianggap safarnya selesai. Ini kan permasalahan kan, kita kan dianggap safar boleh qashar. Kapan safarnya dianggap selesai? Yaitu apabila seseorang kembali ke negeri asalnya. Sampai di negeri asalnya sudah selesai, safarnya sudah habis. Kita ini misalnya mau ke Jakarta kan begitu ya. Kita mau ke Jakarta, keluar dari Solo, batas kota Solo, musafir Anda, musafir sampai Jakarta. Dari perjalanan Solo sampai Jakarta, masuk batas kota Jakarta, seakan-akan ya syariat mempertanyakan, mau berapa lama kamu di Jakarta? Mau berapa lama? Oh, saya mau di Jakarta seminggu, selain hari masuk dan hari keluarnya lebih daripada 4 hari. Begitu masuk kota Jakarta, mukim, berhenti safarnya. Berarti safarnya dari mana? Cuma dari batas kota Solo sampai batas kota Jakarta. Itu safarnya dia. Kembali lagi ke Solo, musafir lagi. Dari keluar batas kota Jakarta, musafir lagi dia. Musafir lagi sampai balik ke Solo, masuk kota Solo, ya berarti kan di sini musafir boleh jamak, boleh qashar dia. Waktu baliknya, begitu sampai kota Solo selesai, tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Tadi saya ulang lagi, keluar dari batas kota Solo musafir, begitu sampai kota Jakarta, syariat mempertanyakan mau berapa lama. Oh, saya cuma mau 2 hari, berarti selama di Jakarta juga musafir. Berarti selama di Jakarta juga dia musafir. Mau tidak puasa boleh, mau jamak qashar juga boleh, kan begitu. Dalam syariat keringanan-keringanan diperbolehkan bagi orang tersebut, walaupun dia cuma di hotel saja, kan begitu. Tapi di Jakartanya cuma 2 hari, 3 hari, selain hari masuk dan hari keluar. Ketentuannya saya ingatkan,
kurang daripada 4 hari, kurang daripada 4 hari, maka dianggap musafir. Selain masuk dan selain hari masuk dan hari keluar. Contoh misalnya hari Senin dia masuk kota Jakarta, hari Senin dia masuk kota Jakarta, Selasa, Rabu, Kamis, mau pulang Jumat, mau pulang Jumat, berarti kan di Jakartanya cuma tiga hari selain hari masuk dan hari keluarnya, maka orang tersebut dianggap selama di Jakarta musafir. Tapi kalau pulangnya Sabtunya, berarti di Jakarta dia itu sebagai seorang mukim. Kalau dia itu sebagai seorang mukim, berarti sholatnya seperti biasa dari sejak awal masuk. Dari sejak awal masuk kota Jakarta, sholatnya sudah harus seperti biasa, sempurna 4 rakaat, tidak boleh jamak dan tidak boleh qashar. Puasa ya tetap harus puasa kalau memang di waktu bulan Ramadan. Kemudian disebutkan di sini ya beberapa ketentuan tadi yang sudah saya jelaskan. Au ila mawdi'in akhar wa nawa iqamatahu bihi mutlaqan au arba'ata ayamin sahin ay min ghairi yawmai ad-dukhulihi wa khurujihi au alima annahu la arbahu la yanqadi fiha thumma in kana yarju husuluhu kulla waqtin qasura 18 yawman. Nah, ini ada satu keadaan diperbolehkan seseorang itu mengqasar sampai 18 hari. Ya, sampai 18 hari. Kapan itu? Ini permasalahan saya ingatkan. Beda sama yang tadi. Jangan disamakan. Apa itu? Orang datang misalnya ke Jakarta. Saya kalau urusan saya selesai, saya langsung pulang. Niatan semacam ini sudah ada dari sejak awal. Beda dengan orang yang sebentar. Kalau orang semacam ini, saya datang ke Jakarta misalnya mau nagih hutang. Begitu saya ketemu sama orangnya, dari hari pertama ketemu orangnya, selesai urusan saya langsung pulang. Maka orang ini ketika tidak akhirnya jumpa dengan orang tersebut dan tidak selesai urusannya, boleh sampai 18 hari. Mau 18 hari jamak, qashar, takhir dan lain sebagainya boleh. Kenapa? Karena niatannya mau ke Jakarta, kalau urusannya selesai pulang. Beda dengan orang misalnya begini, saya mau ke Jakarta liburan, saya tidak tahu pulangnya kapan, tapi liburan sekolah ini masih 10 hari ya. Saya tidak tahu bisa 10 hari, 8 hari, tapi semuanya lebih dari 4 hari selain hari masuk dan hari keluar. Orang yang semacam ini jangan disamakan dengan yang 18 hari tadi. Terus kemudian setiap hari jamak qashar 18 hari, 10 hari. Kenapa? Gak tahu kapan pulangnya. Bukan masalah gak tahu kapan pulangnya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu setiap urusan selesai, dia pulang dari sejak hari pertama. Kalau urusannya selesai pulang. Itu diambil dari kejadian Rasulullah SAW yang melakukan peperangan Khandaq waktu itu, yang akhirnya sampai 18 hari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjamak dan mengqashar. Wallahu a'lam bishawab. ويجينا عليكم سبيل وعليكم وعليكم تعويض وجعلنا وإياكم لما فيها سبحانه وتعالى والله بارك لنا فيما رزقنا وإياكم 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 والله يغفر ذنوبنا ويغفر ذنوبنا ويشفي قلوبنا ويبدي حاجاتنا والله يشفي مرضانا وأشفاء وحفظنا والإسماء كما ذكر كثير الله تعالى ومن تستغفر ما شكر مع رب العالمين والله يغفر لنا